Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Tenang saja Pak Prabowo. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake udeli dhewe. Saya sudah ada di sini. Sombong amat. Halo, siang dulur. Oh ya dulur, aku mau tanya, kenapa sih Gibran di setiap debat di tempatnya mahasiswa di universitas, tiap undangan dia nggak pernah datang? Tahu kenapa? Kenapa dia siap langsung debat di tempatnya, langsung debat capres-cawapres yang akan datang? Kalau menurut aku dulur ya, kalau menurut aku, karena kalau debat yang di tempatnya universitas itu, dia nggak tahu pertanyaan apa yang akan dipertanyakan sama mahasiswa yang sangat-sangat kritis. Tapi kalau untuk debat yang langsung dari KPU, menurut aku nih, dia udah pasti tahu apa pertanyaannya dan dia sudah siap persiapkan apa jawabannya. Jadi jangan berharap lagi netralitas dari atas. Pakai akal, kalau nggak pakai akal, dedel uteke. Pada seneng dong lihat kamu. Lihat Gibran seneng semua. Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini. Saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Konsultan saya siapa? Nggak tahu. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Nah, kasus korupsi dan 2 diantaranya Pak itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, kenapa Mbak. Pak? Tunggu, Kenapa Mbak. diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. korupsi. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Nah, sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan, bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget, pemimpin yang menggemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan, itulah yang harus layak kita pilih karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini. Wah, jangan mau dibodohi gitu. Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini. Dia merasa bahwa Gen Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan. Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan. Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita. Jadi sekali lagi kita harus menolak itu. Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan, tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita. Kampanye itu nggak boleh bawa perasaan, tapi kampanye itu seharusnya pertarungan gagasan. Kampanye itu seharusnya pertarungan ide. Masih ingat sama kata-katanya Pak Jokowi? Nih kita tengok dulu ya video ini buat mengingatkan. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya.
Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Jadi, katanya loh ya, katanya mestinya kampanye itu adalah pertarungan ide dan gagasan soal bagaimana membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih demokratis. Tapi, apa yang jadi kenyataannya? Benarkah Pilpres kali ini dipenuhi dengan adu gagasan dan adu ide buat memakmurkan rakyat? Mas Ganjar dan Pak Anies terbukti banyak melempar gagasan dan ide buat bangsa ini. Buktinya dari 19 undangan dialog dan diskusi yang diselenggarakan oleh berbagai universitas dan lembaga, mereka bisa menghadiri 18 diantaranya. Masing-masing cuma absen sekali. Sementara itu, pasangan Giant dan Suneo, maaf, salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya, pasangan Eyang Prabowo sama Gibran, nah, mereka ini malah tercatat sudah 11 kali absen dari 19 kali acara tersebut. Jadi, mau dibilang gimana? Siapa yang menolak atau menghindar dari acara-acara adu gagasan dan adu ide? Yang menolak itu adalah putra dari Presiden Jokowi sendiri. Bener gak? Dan parahnya lagi, nah ini parahnya. Parahnya Eyang Prabowo sama Gibran sekarang malah terjebak sama kampanye gimmick belaka. Kampanye gimmick yang menganggap Gen Z bodoh dan cuma suka joget-joget saja. Seolah-olah mereka ini nggak punya pemikiran dan aspirasi. Mungkin mereka menganggap Gen Z cukup dicekoki sama aksi joget-joget dan gemoy-gemoyan. Masa sih generasi muda dianggap semales dan sebodoh itu? Aspirasi salam NKRI harga mati. Demokrasi pada negara kita sedang tidak baik-baik saja karena adanya MK dinilai rusak kepercayaan publik dan tata hukumnya sendiri. Terjadinya MK rusak dikarenakan ada salah satu cawapres yang bermain di Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dipercayai oleh publik lagi. Permainan itu yang digunakan oleh para elit-elit yang ingin mencalonkan diri sebagai Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang tidak mencukupi umur dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Itulah makanya Gibran Rakabuming membuat gugatan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi rusak di mata masyarakat dikarenakan Mahkamah Konstitusi memberikan jalan dan memberikan tiket kepada Gibran Rakabuming sehingga Gibran Rakabuming bisa mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Terjadinya kerusakan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dalam tata hukumnya sendiri. Itulah yang terjadi di negara kita. Mahkamah Konstitusi saja bisa diacak-acak oleh Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming kerap dibilang sombong karena angku. Kalau kita lihat sendiri permainan Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi sehingga Gibran bisa sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Kalau kita tahu bahwa Gibran Rakabuming ini masih berumur kalau tidak salah masih 37 tahun. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan umur maksimal jika nyapres 40 tahun. Namun Gibran tidak mencukupi dalam prosedur Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun Gibran memohon dan sehingga Mahkamah Konstitusi membiarkan Gibran dan memberikan karpet merah dan jalan tol sehingga masa muda ataupun orang-orang muda yang memiliki prestasi bahkan sudah teruji dan berpengalaman terkubur karena tidak mendapatkan tiket dan tidak mencukupi umur untuk memasuki dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. MK dinilai rusak kepercayaan publik karena itulah yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi. Jurnalis senior Goenawa Muhammad turut mengkritis putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Menurutnya, MK telah merusak tata hukum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini, kata dia, bisa merusak kepercayaan publik terhadap MK selaku wasit notaben menjaga konstitusi. Inilah permainan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Mahkamah Konstitusi netral sebagai wasit bukan menjadi sebagai pemain.
Kalau kita tahu baru-baru ini ada video bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sudah dipecat karena melakukan pelanggaran etik dalam konstitusi. Negara Gibran bisa demokrasi ini bahkan tidak dipercayai oleh publik lagi. Ketika publik atau masyarakat tidak percaya lagi Mahkamah Konstitusi, lalu kami sebagai rakyat Indonesia percaya sama siapa lagi? Kami tahu bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Tata hukum rusak oleh MK sendiri dan itu yang mengkhawatirkan. Kalau MK merusak, maka kepercayaan orang kepada wasit yang tidak memihak akan hilang. Dan kalau kepercayaan hilang, maka konflik tidak bisa diatasi dengan damai. Kata Goenawa dalam diskusi demokrasi dan ancaman terhadapnya di Matraman, Jakarta Timur, Sabtu 28 Oktober 2023. Gunawan yang juga salah satu seorang pendiri Menjalan Tempo ini menyatakan kekecewaan atas kondisi demokrasi saat ini. Wajar saja Gunawan khawatir dengan hal tersebut. Kekecewaan itu pasti ada. Karenanya ada permainan di Mahkamah Konstitusi sehingga Gibran Rakabumi bisa mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Inilah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai wasit, bukan sebagai pemain. Karena kami sebagai masyarakat adalah memberikan dan menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun kalau begini terjadinya bahwa kami sebagai rakyat Indonesia tidak percaya lagi Mahkamah Konstitusi karena adanya permainan bisa dibilang politik dinasti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan Anwar Usman diperiksa ke KPU karena adanya permainan tersebut. Nah, sudah jelas saya kecewa dan saya sudah menulis melihat merespon masyarakat luar biasa terangnya. Ya, melihat juga respon masyarakat begitu besar menyiapkan kondisi terjadinya terkait putusan MK tersebut. Itu saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.